Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Ota Juliansyah dengan NIM 2010102026, program studi ilmu pemerintahan kelas reguler semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume atau meresum kembali pelajaran yang telah diberikan oleh dosen, yaitu Ibu Riau Sujarwani, dengan mata kuliah Sistem Ekonomi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem ekonomi Indonesia. Langsung ke pengertian sistem ekonomi. Yang pertama, pengertian daripada sistem itu sendiri. Sistem menurut Chester Bernard adalah satu kesatuan yang terpadu secara holistik yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tertentu. Yang kedua, pengertian dari ekonomi. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Yang ketiga, sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi menurut Dumairi pada tahun 1966. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi suatu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Yang berikutnya membahas tentang sistem ekonomi berdasarkan ideologi. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Yang kedua, sistem ekonomi sosialis. Yang ketiga, sistem ekonomi Islami. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Adapun pembahasan tentang unsur-unsur kebijakan ekonomi. Berikut beberapa kebijakan ekonomi. Yang pertama kebijakan dan upah. Yang kedua, kebijakan produksi. Yang ketiga, kebijakan perdagangan. Yang keempat, kebijakan sosial. Yang kelima, kebijakan kesempatan kerja. Yang keenam,
kebijakan moneter. Yang ketujuh, kebijakan keuangan negara dan fiskal. Dan yang terakhir, kebijakan industrialisasi. Selanjutnya ada beberapa prinsip. Adapun pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapat per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini memiliki 3 unsur. Yang pertama, suatu proses perubahan terus-menerus. Yang kedua, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Lanjut pembahasan yang berikutnya tentang dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi ekonomi. Yang pertama, saya akan menyebutkan beberapa dampak positif dari globalisasi ekonomi. Dampak positif yang pertama ialah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kesejahteraan tenaga kerja meningkat. Yang ketiga, terciptanya bisnis e-commerce. Dan yang terakhir, meningkatnya nilai ekspor dan impor. Dan dampak negatif dari globalisasi ekonomi terdiri dari yang pertama, ketimpangan pendapat. Yang kedua, monopoli dan oligopoli di tingkat global. Yang ketiga, penurunan standar lingkungan. Yang keempat atau yang terakhir, produk lokal kalah saing. Berikutnya saya akan membahas tentang atau menyebutkan jenis dari badan negara milik usaha. Berikut ada beberapa jenis BUMN. Saya akan menjelaskan tentang badan usaha milik negara. Berikut ada beberapa jenis badan usaha milik negara. Yang pertama, perusahaan perseroan atau bisa disebut juga persero. Yang kedua, perusahaan jawatan atau disebut juga dengan perjan. Yang ketiga, perusahaan umum yang bisa disebutkan dengan perum. Dan yang terakhir, badan usaha milik daerah atau disebut dengan BUMD. Berikutnya pembahasan tentang penyusunan buku putih Sistem Ekonomi Pancasila. Pentingnya
nilai gotong royong dalam perekonomian. Karena prinsip Ekasila atau ekonomi Pancasila yaitu gotong royong. Ekonomi di Indonesia harus gotong royong antara para pelaku, yaitu satu, negara, kedua, dunia usaha, dan yang terakhir, yang ketiga, masyarakat. Dan para pelaku ini bersifat mengikat dan memaksa sebagai kebijakan ekonomi yang sungguh-sungguh mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan pemerintah juga turut hadir untuk mengatur melalui sejumlah pengaturan hukum yang mendudukkan pelaku ekonomi tersebut. Yang berikutnya, saya akan membahas atau menyebutkan perubahan ekonomi dan gaya hidup. Bentuk globalisasi yang terjadi di Indonesia dapat bermacam-macam, dan yang paling terlihat jelas adalah di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi mengambil bentuk yang paling jelas adalah beroperasinya berbagai perusahaan multinasional corporation di Indonesia, terutama perusahaan yang menyangkut atau berhubungan dengan masyarakat banyak, misalnya McDonald's, Coca-Cola, dan lain sebagainya. Dan ini adalah bentuk salah satu globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi juga merubah gaya hidup, yang berarti terjadi juga perubahan sosial dalam bidang budaya. Indonesia jika tetap ingin maju bersama masyarakat dunia, kita harus mengikuti globalisasi tersebut. Tentu saja dengan berbagai pertimbangan dan strategi. Jadi, globalisasi penting bagi Indonesia karena memang disitulah arah kemajuan dunia. Next, yang berikutnya, solusi mengatasi status BUMN manajemen Garuda Indonesia yang buruk. Maskapai Garuda Indonesia terancam failit karena utang yang menumpuk. Pemerintah solusinya pemerintah memberikan kesempatan pada pihak swasta untuk mengisi kekosongan Garuda Indonesia di sektor penerbangan tanah air, dan meminta pihak manajemen Garuda untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Yang berikutnya, saya akan membahas tentang bagaimana mengembangkan koperasi di Indonesia. Pengembangan koperasi di Indonesia dapat ditingkatkan dengan cara koperasi perlu lebih membangun dirinya dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Berikutnya, rahasia sukses buat koperasi aset. Hal yang membuat koperasi aset bisa berkembang dan maju. Seperti yang dijelaskan oleh narasumber tersebut, hal yang paling utama itu SDM atau sumber daya manusia yang melakukan sosialisasi terhadap anggota maupun calon anggota dan mengubah cara pandang bahwa koperasi itu tidak simpan pinjam, tetapi
organisasi atau lembaga keuangan yang bisa eksplor usaha-usaha yang lain. Dan pembahasan yang terakhir tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah gelombang ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21. Dan gelombang ekonomi baru ini mengutamakan intelektual sebagai kekayaan yang dapat menciptakan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.